Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengenalkan ya e-kampus berbasis Android, di mana untuk keuntungan dari aplikasi berbasis Android ini memungkinkan ya mahasiswa atau dosen eh, mengakses informasi akademik kapan saja dan di mana saja melalui perangkat seluler. Terus keunggulan lainnya adalah interaksi dan diskusi ya. Siakat Android juga memungkinkan interaksi dan diskusi antar pengguna seperti dosen, mahasiswa, dan staf administrasi sehingga mempermudah kolaborasi dan komunikasi di lingkungan akademik. Nah, terus yang ketiga, optimasi operasional harian. Penggunaan siakat Android membantu memperlancar dan mempercepat operasional harian pada perguruan tinggi ya, seperti pendaftaran, penjadwalan, pengelolaan akademik lainnya. Terus dari segi akses data, mahasiswa dapat dengan mudah mengakses data akademik seperti jadwal kuliah, nilai, dan informasi lainnya melalui aplikasi siakat berbasis Android ini, tanpa harus mengakses platform web secara terpisah. Baik, saya kenalkan dulu, ini adalah aplikasi e-kampus Poltekkes Kemenkes Palu yang berbasis Android. Oke, kita masuk dulu untuk mendapatkan aplikasi ini. Bapak Ibu terlebih dahulu masuk ke akunnya ya. Kebetulan saya meminjam akun salah satu dosen. Nah, ini saya sudah login. Silakan Bapak Ibu klik nama ya. Di situ ada menu Android. Nah, untuk mendapatkan aplikasi berbasis Androidnya, klik di sini ya. Lalu unduh. Buka. Nah, ini sudah kita install ya. Jadi untuk mendapatkan di sini ada kode, masukkan kode dengan scan QR code. Jadi kalau kode ini kita ngambil dari eh, aplikasi Siakat versi webnya ya. Oke, di sini ada kode ya. Ini ada informasi NIDN, NIP ya, prodi sanitasi dan status kepegawaian. Selanjutnya di menu berikutnya ada aktivitas perkuliahan, pertemuan dan absensi, penilaian mahasiswa, data mahasiswa, kalender akademik, jadwal dosen, jadwal perkuliahan, dosen pembimbing, persuratan pembimbing akademik, cuti pegawai, informasi kehadiran, dan informasi penggajian. Untuk menu persuratan ini kita tidak gunakan karena kita sudah gunakan Srikandi. Terus untuk informasi kehadiran ini jika diperlukan legalitasnya dari administrasi umum ya silakan digunakan, kalau tidak perlu digunakan. Begitu juga dengan informasi penggajian. Oke, saya bahas dulu. Di sini ada aktivitas perkuliahan, di mana aktivitas perkuliahan ini berisi tentang
semua ya perkuliahan yang telah dijadwalkan sebelumnya. Oke, ini kita masuk di aktivitas perkuliahan. Di sini terlihat informasi telah berjalan, artinya perkuliahan ya, pertemuan itu sudah terpenuhi 100%, namun kehadiran mahasiswa ini masih 91,57%, kehadiran dosen itu baru 41,18%. Nah, ini absensinya belum terpenuhi ya. Namun aktivitas perkuliahan pertemuan sudah terpenuhi. Oke, untuk melihat detail aktivitas pertemuan, silakan Bapak Ibu tinggal klik detail. Nah, di sini ada pendahuluan ya. Pendahuluan, deskripsi pembelajaran, capaian kompetensi, ini bisa dimasukkan ya kalau belum ada, kalau tidak kalau perlu ya, jika perlu dimasukkan silakan dimasukkan. Begitu juga dengan kompetensi. Oke, di sini ada pertemuan ya. Jadi dari pertemuan 1, 2, 3 sampai 17 jam atau 16 ya. Oke, kita masuk di bagian mengkonfigurasi pembelajaran di pertemuan 1. Di mana di menu pertemuan 1 ini berupa ada menu catatan, ujian, diskusi, materi, tugas, audio, video, akses online, agenda, kode QR, dan kehadiran. Kalau di catatan ini kita masukkan catatan perkuliahan di sini. Jadi dari catatan apa kemampuan akhir pembelajaran, apa yang diharapkan, bahan kajian, kriteria indikator ya. Terus di sini ada, ini kebetulan sudah diisi ya, metode pembelajaran, referensinya, pengalaman belajar, waktu belajar, dan tugas dan penilaian individu. Oke, kita masuk di ujian. Ini ujian ini tidak terlihat karena konfigurasi ujian ini dilakukan di desktop ya, di komputer, bukan di Android. Di Android ini hanya kita bisa melihat hasilnya dan mengawasi ujian. Tapi kalau di akun mahasiswa bisa dilakukan ujian. Kemudian ada form diskusi, ini silakan masukkan ya. Berupa informasi-informasi ya. Diskusi apa saja dalam pertemuan 1 itu, Bapak Ibu tinggal mengetikkan, mengumpan pertanyaan kalau misalnya membuka diskusi via online. Misalnya itu ya, baru tinggal kirim. Oke, nanti setelah dikirim diskusi kita sudah terlihat di sini. Tuh, saya titik-titik. Oke. Selanjutnya di sini ada materi. Jika Bapak Ibu punya materi yang sudah ada di handphone, silakan Bapak Ibu tinggal mengupload saja materinya. Nah, ini materinya, misalnya saya tekan ini. Nah, ini sudah ada materi 1. Nanti tinggal kalau menghapus materi silakan hapus, kalau mau mengubah materi buat keterangan di sini tentang materi ini ya. Nah, karena ini kita tidak bukan materi ini, saya hapus dulu. Selanjutnya ada di sini tugas. Jadi Bapak Ibu juga bisa memberi tugas baik secara kelompok maupun secara individu. Buat tugas, jadi judul tugasnya apa, masukkan instruksi tugas, terus tanggal, sampai tanggal mulai tugas sampai tanggal selesai tugas,
silakan dimasukkan. Terus di sini juga ada syarat mahasiswa upload ujian itu, apakah ada syarat ditentukan. Nah, karena tidak ada syarat maka tidak usah dimasukkan syarat. Nah, di sini nilai masuk nanti ketika tugas ini diberikan, dia masuk di komponen penilaian apa. Misalnya tugas ya, Bapak Ibu tinggal memilih tugas ya. Terus bobotnya boleh Bapak Ibu tinggal masukkan 100 ya. Terus lakukan simpan. Nah, ini judul tugas harus diisi, tugas MK vektor. Oke, simpan tugas. Instruksinya juga harus diisi. Tanggal mulai tugas juga harus diisi, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 2 ya. Oke, lalu simpan. Nah, ini boleh juga di-upload tugas. Misalnya Bapak Ibu tinggal sudah mengetikkan ya dalam bentuk PDF, upload saja instruksinya di sini. Oke, kalau sudah nanti tersimpan. Kebetulan ini tidak bisa saya simpan karena waktu penugasan pertemuan saat ini telah lewat. Ini tanggal 1 Mei 2024. Jadi tidak bisa kita buat tugas karena perkuliahan ini telah selesai ya. Waktunya hari Senin, waktu perkuliahan hari Senin jam 13 sampai 14.40. Oke, selanjutnya kita di sini ada audio. Bapak Ibu juga bisa memasukkan rekaman audio baik maupun video ya. Nah, sedangkan ini adalah online, menu online. Jika jadi Bapak Ibu misal karena tidak bisa masuk di kelas oleh karena terhalang tugas tertentu dan Bapak Ibu ingin ya, tetap ingin memenuhi ya pertemuan ini. Jadi Bapak Ibu tinggal klik online ya. Karena ini ada di pertemuan 1, maka nanti diinstruksikan ke mahasiswa untuk masuk online di pertemuan 1. Tinggal klik online. Karena aplikasi ini berbasis Jitsi, maka Bapak Ibu harus mendownload di Play Store dulu aplikasi Jitsi Meet. Kebetulan saya sudah menginstalnya, saya tinggal klik Jitsi ya. Nah, ini sudah bisa online ya. Nanti tinggal ketik nama, join meeting. Oke, kita sudah terhubung ke join ya. Untuk melihat jumlah peserta yang hadir, tinggal klik ini ada informasinya siapa saja yang hadir, dan juga bisa menginvite ya. Tapi kalau untuk di aplikasi
di Siakat ini ketika mahasiswa juga mengklik ada online, maka mahasiswa bisa mengikuti melalui aplikasinya juga, tinggal mengklik online juga nanti langsung terhubung, dan ini jika selesai pertemuan akan terabsensi secara otomatis. Kali ini saya batalkan dulu. Oke, itu untuk aplikasi online. Terus di sini ada agenda perkuliahan. Agenda perkuliahan ini berisi ya seperti tadi ya, mengisi pendahuluan, terus deskripsi pembelajaran jika belum ada ya, silakan diketik. Nah, ini detail perkuliahan detail ini juga menampilkan semua pertemuan ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Oke. Untuk aktivitas perkuliahan saya rasa cukup kita beranjak ke absensi pertemuan ya. Jadi kalau untuk pertemuan ini Bapak Ibu, jika dilakukan secara manual atau Bapak Ibu lagi belajar, pembelajarannya dilakukan di kelas, tinggal masuk ya di pertemuan yang dimaksud. Misalnya kita melihat di sini ada informasinya di sini, mata kuliah pengendalian vektor tikus ya. Ini pertemuan 1, ini pertemuan 2. Ya, ini pertemuan untuk absensi itu ya, kita klik rinci dulu ya, sehingga pada saat rinci ini kita bisa mengabsen ya, absen dosen maupun absen mahasiswa. Misalnya Pak Amsal dia pertemuan ke-1 ya, jadi Pak Amsal harus mengabsen diri dulu. Nah, kebetulan sudah diabsensi ini karena keterangannya hadir. Terus di sini adalah absen mahasiswa, kehadiran mahasiswa di pertemuan 1. Nanti muncul semua mahasiswanya, tinggal apakah mahasiswa, kebetulan mahasiswa ini sudah berstatus hadir, namun ada yang belum hadir. Nah, karena settingan di sistem itu minimal kehadiran 80, jadi nanti mahasiswa apabila mereka tidak mencukupi kehadiran 80%, maka tidak bisa mengikuti UAS ya, dan tidak bisa diberikan nilai karena komponen penilaiannya, kehadirannya tidak mencukupi. Nah, begitu juga pertemuan kedua juga di absen mahasiswanya. Nah, ini sudah di absen. Pertemuan keempat dan pertemuan selanjutnya. Oke, untuk pertemuan kehadiran saya rasa sudah selesai. Kemudian kita beranjak ke penilaian. Untuk penilaian ini Bapak Ibu tinggal melihat daftar nilai ya. Nah, ini ada format penilaian. Untuk mata kuliah ini komponen penilaiannya absensi 10%, 20, 30, 40, 40. Nah, ini untuk format penilaian karena belum ada instruksi untuk mempatenkan ya, yang mengunci bahwa penilaian misalnya hanya 3 komponen, tugas, UTS, UAS. Absensi ini sebenarnya hanya sebagai syarat saja untuk tidak untuk bisa mengikuti UAS atau tidak. Oke, ini format penilaiannya nanti ini dia ditentukan oleh admin ya, admin program studi yang mengatur jadwal. Oke, selanjutnya di sini Bapak Ibu tinggal mengabsen ya.
menilai ya, menilai mahasiswa misalnya absensinya berapa persen, eh, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Oke, tinggal masukkan misalnya UASnya dapat 80 gitu, karena saya batalkan saja. Dan begitu selanjutnya ya untuk penilaian. Selanjutnya di sini ada daftar mahasiswa. Nah, ini mahasiswa yang bisa kita lihat ya, KRS-nya ya, kartu rencana studi, apakah mahasiswa ini sudah mengambil KRS atau belum. Nah, ini sudah bisa kita lihat rencana studinya. Untuk ini untuk menyetujui ya, ketika ada mahasiswa yang belum disetujui KRS-nya, Bapak Ibu tinggal melakukan persetujuan di sini. Nah, karena sudah tercentang semua, maka ini sudah disetujui ya. Oke, kita back lagi untuk data mahasiswa. Selanjutnya di sini ada kalender akademik. Bapak Ibu tinggal bisa melihat kalender akademik yang sudah selesai maupun yang masih berjalan. Kemudian di sini ada jadwal perkuliahan. Bapak Ibu bisa melihat jadwal perkuliahan, ada 2 ya di sini. Di sini ternyata hanya bisa melihat saja jadwal. Terus ada dosen pembimbing ya. Jadi ada bimbingan PKL, pembimbing skripsi, revisi skripsi, dan konsultasi layanan mahasiswa. Untuk konsultasi layanan mahasiswa, Bapak Ibu bisa membuat jadwal ya, membuat jadwal di sini. Tinggal dilakukan tambah nama konsultasinya apa, apakah konsultasinya bersifat umum, jenis layanannya Bapak Ibu tinggal misalnya konsultasi PA. Nah, ini layanan bimbingan dan konseling, apakah minat dan bakat atau pembinaan soft skill atau beasiswa. Kita masuk misalnya bimbingan dan konseling saja untuk Poltekkes Palu dan prodi sanitasi ya. Untuk program, semua program. Nah, ini untuk tahun angkatan berapa kita mau konsultasi, misalnya 2023. Untuk kelas, nah ini ruang boleh dikosongkan, tahun akademik masukkan di 2000, sekarang di 2022 2023 2024 untuk semester. Nah, oke, kalau sudah kita simpan konsultasinya. Oke, nah ini tadi konsultasi PA. Karena ini muncul semua dosen yang program konsultasi, oke, kalau sudah konsultasi, kita sudah setting, nanti mahasiswa bisa konsultasi di situ. Ini untuk melihat sidang skripsi, siapa saja yang menjadi bimbingan atau kita sebagai penguji. Ya, kebetulan ini masih kosong. Untuk tahun akademik 2023-2024 semester genap ini belum muncul itu mahasiswa yang mengupload ya.
Oke, selanjutnya di sini ada bimbingan akademik, bimbingan KRS. Tadi sudah kita bisa buat sama dengan data mahasiswa, bisa melihat siapa saja yang non aktif, aktif, yang keluar. Untuk mencari data selanjutnya, klik selanjutnya, melihat KRS-nya. Nah, ini aktif tapi belum ambil KRS. Oke, ada kegiatan mahasiswa ya. Kalau Bapak Ibu membimbing dalam kegiatan mahasiswa sebagai pembimbing karya mahasiswa juga boleh melihat prestasi mahasiswa. Oke, siapa saja prestasi yang telah disetujui prestasinya oleh admin. Ini mahasiswa-mahasiswa yang sudah mendatakan prestasinya pada sistem akademik. Organisasi mahasiswa, ada UKM, Himapro dan lain-lain. Oke, selanjutnya Bapak Ibu di sini ada informasi kehadiran. Nah, informasi kehadiran ini adalah apabila ya Bapak Ibu, ini informasi kehadiran pegawai ini sebenarnya tidak kita lakukan karena kita sudah melakukan absensi secara manual melalui fingerprint. Namun kalau misalnya ada permasalahan pada finger, Bapak Ibu tinggal bisa melakukan absensi di sini ya. Tanggal mulai bisa melihat tanggal berapa saja informasi kehadiran Bapak Ibu di sini ya. Ini karya laporan kehadiran, bisa melihat laporan kehadiran ya, informasi tidak tersedia. Nah, ini informasi status kehadiran. Selanjutnya di sini Bapak Ibu juga bisa melakukan absensi ya, absensi pegawai. Di sini klik nanti apabila absensi kita ada bermasalah bisa lakukan absensi via online ini. Klik Google. Yang sebelumnya untuk bisa absensi secara online tentunya harus mengaktifkan lokasi dulu ya. Kebetulan lokasi saya sudah aktif, maka saya bisa melakukan absensi online. Nah, ini lokasi kita lakukan absensi. Nah, ini tidak bisa kita lakukan absensi ya, karena absensi gagal dilakukan dikarenakan jarak lokasi tidak berada di range lokasi yang koordinatnya sudah kami tentukan. Oke, di bawah ini juga sama tentang e-learning ya, melihat jadwal 1 bulan terakhir, 3 bulan ya, 1 semester atau jadwal 1 tahun. Untuk pembimbing juga sama tadi menunya, ini cuma menu cepat saja, dan ini profil. Serta di atas ini adalah berisi notifikasi pemberitahuan, baik misalnya Bapak Ibu ada jadwal hari ini, maka Bapak Ibu bisa melihat notifikasi di sini. Atau informasi-informasi lainnya yang dikonfigurasi oleh admin. Oke, untuk aplikasi berbasis Android ini saya rasa Bapak Ibu tinggal mengekspor saja. Ini fungsi menunya sama dengan yang berbasis web ya. Tinggal diekspor saja apa fungsi dan kegunaannya. Ini pengumuman belum ada, nanti kalau ada pengumuman tentang pemberitahuan untuk dosen, di sini langsung muncul pengumuman. Karena belum dimasukkan, maka tidak ada pengumuman.
Oke, saya akhiri sampai di sini untuk pemaparan saya tentang penggunaan aplikasi e-akademik berbasis Android. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.